Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Dhamir. Apa itu dhamir? Tahukah Anda apa itu yang dimaksud dengan dhamir? Dhamir adalah kata ganti. Jamaknya adalah dhamair. Muthannanya dhamiran. Kalau kita menyebut dengan istilah dhamair, ini menunjukkan bahwa dhamir bermacam-macam. Jadi dhamir bukan sebatas seperti apa yang sudah kita bahas dalam tasrif al-furu', di mana dhamir itu menjadi acuan tasrif untuk sighah-sighah yang berjenis fi'il. Namun dhamir ada banyak macam, dan kita bisa melihat sebagaimana halaman 119 bahwa dhamir ada yang disebut dhamir munfasil, ada yang disebut dhamir muttasil sebagaimana di halaman 121. Kita mulai pembahasan tentang dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang berpotensi terletak di awal jumlah. Artinya, dhamir yang berjenis seperti ini bisa terletak di awal jumlah mufidah, yaitu rangkaian kalimah-kalimah. Dan dhamir yang seperti ini tertulis secara sendiri, maksudnya tidak disambung dengan kalimah lain, sehingga lafadznya pun terucap jelas. Kita bisa melihat contoh dalam jumlah sebagaimana dalam tabel halaman 119 tertuang di kolom al-jumlah dhamir-dhamir yang merupakan dhamir munfasil. Misalkan contoh huwa muslimun. Huwa muslimun, dia laki-laki adalah orang Islam. Huma musliman, dia berdua laki-laki adalah orang Islam. Sampai nahnu muslimun, kami laki-laki adalah orang-orang Islam. Ya. Di sini kita lihat dhamir yang berada di awal jumlah. Ya, ini masing-masing disebut jumlah. Sudah bisa disebut sebagai jumlah mufidah karena memang memberikan makna. Maka dhamir yang berpotensi terletak di awal jumlah seperti inilah yang disebut dengan dhamir munfasil. Sehingga huwa sampai nahnu yang tertuang dalam masing-masing jumlahnya ya disebut dhamir munfasil. Dan penggunaannya memang sebagaimana dalam jumlah-jumlah yang ada, contoh-contoh jumlah tersebut dalam penggunaan tentunya menyesuaikan. Ini nantinya yang disebut mubtada khabar kalau dalam ilmu nahwu, di mana kalimah huwa sebagai mubtada, muslimun sebagai khabar. Ya, kalimah diterangkan menerangkan. Mubtada yang diterangkan, khabar yang menerangkan. Nah, penggunaannya menyesuaikan dhamirnya. Atau khabarnya menyesuaikan dhamirnya, atau mubtada'nya menyesuaikan khabarnya. Di sini misalkan huwa muslimun. Muslimun bentuknya tentunya adalah mudzakkar mufrad. Ya, ini tepat bila kita mengkhabarkan atau menerangkan tentang dhamir huwa. Dia seorang muslim. Dia laki-laki seorang muslim. Tetapi bila kita menyebutkan antum muslimun, kalian laki-laki adalah orang-orang Islam, kita tidak menyebutnya lagi dengan bentuk muslimun, tetapi antum muslimuna. Sehingga menyesuaikan dalam hal jumlah, dalam hal jenis, ya, terhadap makna-makna yang ada pada dhamir. Sehingga misalkan dikatakan anta muslimun, karena anta bentuk tunggal, maka cukup menggunakan kalimah muslimun, tidak musliman atau muslimun. Ya, insyaallah ini jelas ya. Ini hukum mubtada khabar. Ya, berbeda memang kalau dalam bahasa kita ya disebut orang Islam. Ya, orang Islam, bentuk Islamnya tetap Islam, orang Islam, orang Islam, orang Islam. Kalau dalam bahasa Arab, muslimun bisa berubah musliman, muslimun, muslimatun, muslimatan, ya, seterusnya sesuai yang diterangkan. Dan ternyata yang diterangkan dhamir-dhamir ini maknanya pun beragam, penggunaannya pun kata ganti untuk orang-orang yang bermacam-macam.
Maksudnya macam jumlahnya atau jenisnya. Sehingga kalimah muslimun menyesuaikan. Dan dilihat bahwa dhamir yang ada sebagaimana dalam 119, peran dalam jumlah, ya, dhamir-dhamir itu berperan sebagai subjek. Ya, berperan sebagai subjek. Ya, dan itulah contohnya. Ini adalah ilmu nahwu, sejatinya pelajaran ilmu nahwu, tetapi kita tidak mengapa mengenal seluk-beluk tentang dhamir. Kemudian di halaman 120 kita lihat dhamir yang berperan sebagai objek, masih dengan jenis yang sama, yaitu dhamir munfasil. Masih dengan jenis yang sama, yaitu dhamir munfasil. Namun berperan dalam jumlahnya adalah sebagai objek, bukan lagi sebagai subjek. Yaitu iyyahu, iyyahuma, iyyahum. Iyyaha, iyyahuma, iyyahunna. Iyyaka, iyyakuma, iyyakum. Iyyaki, iyyakuma, iyyakunna. Iyyaya, iyyana. Dan kita bisa melihat contoh aplikasinya dalam jumlah mufidah masing-masing sebagaimana tertuang dalam kolom jumlah. Peran yang ada pada dhamir ini adalah sebagai objek. Maka iyyahu wal kasal ini maknanya jangan sampai dia laki-laki malas. Iyyahuma wal kasala, jangan sampai dia berdua laki-laki malas. Ya. Mungkin bagi sebagian pendengar, uslub atau gaya ungkapan bahasa Arab seperti yang ada di hadapan para pendengar sekalian ini, yaitu contoh jumlah mufidah yang seperti ini, jarang kita dengar. Maka perlu saya sampaikan bahwa ini sekedar untuk mengenalkan dhamirnya saja, ya, dan penyusun diktat menyebutkannya dalam aplikasi jumlah bergaya ungkapan ancaman atau peringatan. Maka sebagaimana dalam contoh-contoh jumlah ini adalah jumlah bergaya ucap ancaman atau peringatan. Dan begini susunannya. Setelah dhamir ada wawu, kemudian ada kalimah yang menjadi peringatan buat dhamir itu. Maka iyyahu wal kasala, jangan sampai dia laki-laki malas. Iyyahuma wal kasala, jangan sampai dia berdua laki-laki malas, ya. Iyyahum wal kasala, jangan sampai mereka laki-laki malas. Dan seterusnya sampai iyyana wal kasala, jangan sampai kami malas. Kalau kita melihat dalam aplikasi lainnya, kita bisa menemukan sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka di sini adalah lafaz yang berupa dhamir, ya, yang berperan sebagai objek dalam jumlah mufidah. Ya, tentunya gaya ucapannya atau gaya uslubnya, gaya ucap untuk jumlah yang ada dalam surat Al-Fatihah berbeda dengan apa yang kita baca. Ya. Nah, inilah contoh aplikasi dhamir. Dan terus diperhatikan bahwa yang namanya dhamir, ya, dhamir munfasil ini ketika berperan sebagai subjek dan ketika berperan sebagai objek bentuknya berbeda. Kalau subjek huwa huma hum sampai nahnu jelas bagaimana sering kita dengar, sedangkan ketika berperan sebagai objek adalah seperti yang kita lihat sekarang, iyyahu, iyyahuma, iyyahum sampai iyyana. Ya. Dan iyyahu ini dihitung satu dhamir. Ya, satu kata ini dihitung dhamir. Ya, maksud saya satu kata ini iyyahu dihitung dhamir. Ya, tidak hu-nya saja, tetapi satu rangkaian iyyahu ini satu rangkaian kalimat. Iyyahu kalimah. Iyyahu ini adalah dhamir. Jadi tidak dilihat hu-nya saja, tetapi iyanya juga dimasukkan dalam kalimat itu. Ya, iyyana dihitung satu dhamir. Nah, inilah jenis dhamir yang pertama. Ya, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.